kabarnya nih? Sehat? Harus sehat selalu dan semangat dong pastinya. Bersama dengan saya Syara Ayu kembali lagi di KBP Talk. Nah, by the way kalau ngomongin tentang tempat ini nyaman gak kelihatannya? Pasti pemirsa juga pengen banget punya rumah, punya hunian yang nyaman sesuai dengan fungsinya dan semuanya udah tertata dengan baik. Kenyamanan kan harus didapetin. Nah, hari ini sengaja nih KBP Talk kita akan ngobrolin tentang gimana sih caranya mendesain rumah yang estetik ala IKEA. Nah, sekarang akan sendirian. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu yang nanti akan ngobrol-ngobrol dan mengupas tuntas bagaimana caranya bikin rumahnya nyaman lewat IKEA. Langsung aja yuk berkenalan. Hai Kak. Halo Mbak Syara. Ini dulu ah. Sapa dulu pemirsanya. Halo pemirsa, saya Gladys dari IKEA Kota Baru Parahyangan. Saya Syara dari KBP. Kak Gladys, kalau misalnya kita ngomong-ngomong tuh kayaknya pemirsa juga penasaran. Ini kayaknya nyaman banget ya. Ini kita lagi di salah satu room setting yang ada di IKEA KBP. Kebetulan itu tuh inspirasi baru dari si room settingnya. Ini inspirasi baru? Baru banget beres ini ruangannya. Kira-kira nih menurut Mbak Sarah ini ruangan apa? Ruangan podcast. Ruangan kantor. Udah nyaman ya? Kantor juga oke nih kayaknya. Iya bener, ini emang ceritanya tentang kantor agency yang ada di Bandung. Usernya tuh ada 2 orang, tapi dalam ruangan yang cukup compact ini ya, tapi ada fungsi-fungsi yang masih bisa ke maksimalin gitu. Area kantor ada, ruang meeting ada, storage juga gede banget juga Iya gitu. sih. Kayaknya kalau misalnya nih pemirsa, bisa nggak sih kira-kira pemirsa sendiri atau kayaknya kalau Syara sendiri nggak akan bisa bikin ini kayaknya kurang berimajinasi. Manfaatin ruangnya ya. Kayaknya nggak bisa deh kalau Syara bikin kayak gini sendiri. Kata aku sih pakai jasa interior design aja sih. Sepenting itu. Iya, karena segitu bedanya kalau misalnya pakai jasa interior designer, karena mereka tuh bisa kayak merespons ruangnya tuh berbeda dibandingin orang yang umum gitu misalnya. Nah, mungkin di sini pemirsa juga penasaran nih. Kak Gladys kalau boleh sedikit cerita, sebenarnya interior design itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya dia itu salah satu pekerjaan yang menggunakan ilmu dalam merancang ruang. Merancang ruangnya itu tuh merespon dari layout yang ada, terus habis itu fungsi apa yang mau ditonjolkan di ruangan itu, tapi juga bisa dibikin personalized. Jadi misalnya nih, Mbak Syara pakai jasa interior designer, pasti rumah Mbak Syara sama rumah tetangga Mbak Syara tuh pasti beda karena usernya beda kan gitu. Iya sih. Gimana keinginan kita gitu? Iya, terus style Mbak Syara suka apa, misalnya sukanya warna-warna biru gitu, sama tetangganya mungkin biru juga tapi beda gitu, nyampe-nya gitu. Iya sih, jadi sepenting itu. Betul. Nah, Kak Gladys kalau boleh tahu nih, kalau misalnya kita pakai jasa interior design, ini ada nggak sih elemen-elemen yang penting banget yang harus kita, kayaknya ini deh yang penting, atau bagian apa gitu yang penting? Sebenarnya lebih ke kayak layoutnya ya. Balik lagi tuh interior designer itu maksimalin layout dari ruangan gitu. Jadi misalnya kita tahu dulu layout apa yang akan digubah, warna apa yang mau digunain, stylenya gimana, terus si tujuan ruangnya apa nih biar bisa dimaksimalin ruangannya juga gitu. Berarti pertama ukurannya dulu nih. Ukurannya dulu, Terus stylenya gitu. Terus ini difungsikan untuk apa? Betul. Nanti baru yang kecil-kecil tuh nyusul Mbak Sarah kayak aksesoris nih misalnya kayak ruangan ini kan moodnya warnanya hijau gitu ya, sama warnanya beige. Karena tuh kita pengen si usernya pas lagi kerja tuh tetap ngerasa light, tapi itu nggak yang putih juga kayak rumah sakit gitu ruangannya. Ya ampun, Kebayangkan bener-bener. misalnya kayak kantor-kantor atau ruko gitu, tapi dindingnya tuh putih polos doang kan bosan juga ya kita. Sedangkan kalau kantor agensi kan kita dituntut untuk kreatif gitu. Gitu kurang lebih. Nanti aksesorisnya bisa kayak nyusul aja misalnya kayak kita nyari ada lukisan tapi vibes-nya yang juga sesuai dengan style yang ada di ruangan itu gitu. Berarti kalau misalnya kita nih mau pakai yang namanya desain interior atau interior design, ini artinya konsepnya juga mesti kita jelasin terlebih dahulu gitu ya. Konsep apa yang jadi misalnya kayak Mbak Syara sukanya yang klasik misalnya. Sedangkan interior desainernya nggak tahu, nanti dikasih yang modern nggak suka gitu kan. Jadi emang harus ada collab di antara si user sama si desainernya. Itulah kenapa harus ngobrol dulu kali ya. Bener. Dan kalau dikerjain sendiri kayaknya nggak bisa kayak gini ya kan. Saya suka nyari-nyari sendiri kan, research. Cuma pas udah belanja barang nih misalnya nyampe di IKEA-nya pasti kayak aduh pusing gitu kan. Tapi Iya jangan bingung karena kita juga ada sebenarnya si jasanya gitu. Interior design, itulah kenapa ya. Nah Kak, kalau misalnya boleh tahu nih,
kalau misalnya mau mengefektifkan, efektifkan ruangan melalui jasa interior design ini, apa yang mesti kita lakuin dulu nih? Sebenarnya basicnya tuh perencanaan yang matang dulu ya, karena sebenarnya kan kita BM-nya banyak ya sebetulnya ya. Aku pengennya ada ininya ya, kabinetnya suka gitu. Iya, terus kayak misalnya habis nginep di hotel mana, aduh pengen gini juga, padahal sebenarnya stylenya nggak cocok sama yang kita mau gitu. Tapi karena kita lihat bagus kayak, aduh pengen juga, padahal nanti pas di mix jadi kayak amburadul warnanya jadinya gitu kan. Ngomongin aku nih. Nah jadinya tuh yang penting kayak perencanaan awalnya tuh tahu dulu ruangannya. Mau dibikin jadi ruangan apa, fungsinya apa, layoutnya yang dibikin mau jadi apakah jadi luas ataukah mau jadi kumpul di tengah. Jadi masing-masing tuh dibalikin lagi sama fungsi ruangnya. Terus habis itu kita harus measurement dulu. Oke. Ada sisi-sisi ruang yang misalnya kayak bawah tangga, misalnya kayak di rumah Mbak Syara nih, di bawah tangga tuh masih ada kosong. Tapi kalau misalnya kita tahu ukurannya kan masih kita maksimalin lagi pakai furniture. Terus habis itu work with profesional sih. Nah, work with profesional itu gimana tuh? Jadi pakailah jasa interior design. Tetap balik lagi pakai jasa interior design. Karena emang beneran sebeda itu sih menurutku ya. Kalau misalnya Mbak Syara kayak lihat inspirasi, terus kayak nyari-nyari sendiri ke sini, terus kayak beli barang yang sesuai sama inspirasinya. Tapi kan belum tentu itu tuh barang-barangnya sama persis kan. Iya sih. Jadi kadang kita harus mix and match. Bahkan mix and match itu bukan cuma warna tapi produknya juga. Kadang produk itu nggak semuanya bisa match juga gitu. Suka maksain kadang-kadang. Iya, kadang misalnya kakinya ada profilannya tapi yang kanannya besi, kan bingung ya pas ketemu gitu. Jadi better pakai interior design. Iya. Jasa interior design. Betul. Nah, kalau misalnya gini Kak, ada yang sukanya minimalis, ada yang sukanya tuh elegan gitu. Ini semuanya bisa disesuaikan sama interior design. Bisa disesuaikan. Jadi balik lagi makanya ngobrol dulu di awal. Stylenya maunya gimana, gayanya gimana. Terus misalnya kayak tadi fasad rumahnya gimana nih? Apakah fasad rumahnya ternyata klasik banget nih yang kayak banyak profilan tapi dalamnya modern, kan agak timpang ya jadinya. Jadi kita akan sesuaikan lagi. Sesuaikan dengan fungsinya, sesuaikan dengan gimana tema yang dipengenin. Ya, biar ada ada red threads-nya tuh dari fasad ke dalam gitu. Jadi kadang-kadang jangan maksain deh, apalagi kalau misalnya aku kayaknya pengennya sofanya yang gede tapi rumahnya minimalis. Iya. Jadi justru malah tempatnya jadinya sempit kelihatannya. Iya, betul. Makanya tadi balik lagi kita harus tahu cara ngerespons layout gitu. Jangan suka ngasal, jasa interior aja ya. Kak, kalau boleh tahu nih, kan kadang-kadang kalau misalnya pemirsa dari KB Petlok juga sering datang ke IKEA. Gak mungkin ada yang belum pernah datang ke IKEA ya, pasti udah pernah. Dan ini semuanya tuh kayaknya aduh lucu-lucu banget, lucu-lucu banget. Nah, kalau misalnya kita pakai jasa interior design, ini barang-barangnya tuh customize atau memang dibikin yang sudah ada terus dirancang gitu Kak? Nah sebenarnya kalau barang dari IKEA sendiri kan nggak ada customize-nya ya, tapi lebih ke kayak barang yang loose furniture yang udah jadi, sama kita juga ada yang planner. Jadi misalnya kayak Mbak Sarah lihat yang ini nih. Yang mana? Yang ini? Yang lemari sebelah kanan ini. Nah itu tuh sebenarnya kita bisa pakai juga dari rak-rak yang lain, terus nanti kita bisa mix-mix kayak shelvingnya mau yang mana aja dipakai di mana aja itu bisa kita desainkan, tapi jatuhnya cuma nge-planner dari produk yang udah ada gitu. Jadi itu nanti kita akan sesuaikan kayak misalnya si kabinet atas ini nih kalau Mbak Sarah lihat. Ini tuh kita bisa kayak nge-mixin, kita mau pakai kabinet tertutup atau terbuka, shelvingnya mau berapa, terus habis itu nanti mau ditumpuk berapa, itu nanti kita bisa sesuaikan juga. Tapi bukan customize dari nol ya, kayak custom furniture gitu. Jadi memang betul-betul ini barang yang ada di IKEA, kita mix and match ada di situ. Iya, biar maksimal tuh penggunaan dindingnya gitu. Tuh caranya. Kalau penasaran, datang ke IKEA. Oke. Kak Gladys, ini Syara penasaran juga nih, kalau misalnya kita lihat, ini kan banyak banget barang yang dengan konsep IKEA yang sebenarnya kalau dibuka sebelah sini ada barangnya, ada lacinya, nggak kelihatan tapi tetap cakep gitu ya, fungsional. Emang konsep dari IKEA sendiri gitu ya? Iya, kita tuh kayak maksimalin semua ruang sih yang ada. Jadi misalnya kayak ruangan ini tuh kita kayak organize ruangan ini, jadi kayak semua tuh berfungsi gitu. Karena dengan
kayak Mbak Syara tahu sendiri sekarang rumah makin kecil ya ukurannya ya. Ini ngomongin Sarah lagi. Emang kecil-kecil tapi minimalis, tapi pengennya semua barang tuh Semua masuk barang gitu. tuh masuk gitu, semua fungsi tuh ada, kayak mau ada meja kerjanya, tapi ada mau lemari juga, tapi mau ada ruang meeting juga di ruangan ini gitu. Sedangkan kalau misalnya kita cari barang-barang di luar tuh mungkin ukurannya besar-besar. Iya, iya. Nah, IKEA sendiri tuh kadang ada meja meeting yang bisa dilipat juga, jadi kalau lagi nggak dipakai tuh bisa dipinggirin. Jadi fleksibel banget. Fleksibel. Mohon maaf, saya bisa pamit dulu mau lihat. Penasaran Mau banget langsung ya, daftar? Langsung daftar. Iya, ngomongin daftar. Oh iya. Kayak pemirsa juga penasaran nih. Tadi udah kedengaran daftar. Emang daftar apa nih? Maksudnya interior desainnya bisa daftar? Bisa, jadi di Di IKEA sini? tuh, iya di IKEA ini ada jasa interior design service. Jadi kalau misalnya bingung nih udah kesini, aduh bingung ngapain ngisi rumahnya nggak tahu mau beli barang yang mana aja, udah tinggal daftar. Interior design service ada jasanya di semua IKEA, toko IKEA yang ada, tapi yang paling dekat IKEA Kota Baru Parahyangan ya kalau di sini ya. Ya, nggak usah jauh-jauh, di sini aja. Nah, nanti itu Mbak Syara tinggal daftar, ada QR code-nya, terus nanti kita akan follow up Mbak Syara, nanti akan ada measurement biar kita tahu ruangan mana aja yang akan didesainkan. Terus habis itu kita akan ngobrol kayak tadi yang aku obrolin ya. Jadi kayak tahu Mbak Syara pengennya fungsi ruangannya apa, terus habis itu stylenya pengen yang kayak gimana, nanti habis itu baru kita lanjutin ke meeting. Terus biayanya. Tada, penting nih. Biaya itu Biayanya murah banget Mbak Syara. Per meter itu cuma 100 ribu. Yang bener. Beneran, per meter. Oh, jadi serius nih. Beneran, cuma 100 ribu per meter, persegi. 100.000. Tapi ada minimum luasannya itu 15. Tapi kecil banget lah 15. Kamar 15 Mbak tuh? Syara aja udah lebih dari 15 kan? Kamar anakku 3x5 pas berarti ya? Tuh, iya pas banget. 15 meter persegi. Jadi itu minimalnya 15 meter persegi. Dan Tapi bisa. setelahnya kenaikannya per meternya 100 ribu. Oh, oke. Jadi bener-bener kalau misalnya pakai jasa desain interior udah langsung barengan sama IKEA, udah paling benar dihitungin dan harganya juga terjangkau ya. Terjangkau Tapi banget. by the way, tadi kan kita udah ngobrolin tentang customize. Memang kalau di IKEA kan barang-barangnya tuh udah tinggal beli, bisa rakit sendiri, bahkan Bener, bisa ditempel. bener. Nah, kalau misalnya di IKEA sendiri, ini kadang-kadang nih ya, banyak pemirsa dari KBP Talk yang suka, tapi kayaknya mendingan customize deh. Tapi kalau di IKEA kayaknya tinggal langsung set gampang nih. Ini ada perbandingannya nggak sih? Kak Gladys, Sebenarnya ada antara yang plus custom- minusnya sih. Plus minusnya, oke. Iya, bener. Jadi kayak kalau perbandingannya kayak custom furniture itu sebenarnya sangat bisa disesuaikan dengan ruangan yang ada Benar, di tempatnya oke. Mbak Syara ya. Terus habis itu dapat milih kualitas sama bahannya. Jadi kayak misalnya Mbak Syara pengennya solid wood semua bisa gitu. Terus habis itu kayak sebenarnya lebih ke itunya sih kalau keuntungannya custom Customize. furniture. Iya, tapi dia cons-nya adalah dia ada waktu produksiannya. Jadi Iya sih. biasanya kayak abis Mbak Syara deal nih misalnya desainnya mau kayak gini, produksinya 6 bulan dulu misalnya. Jadi kan agak lama ya Terus nunggunya rumahnya ya. kapan dipakai kalau Iya, 6 bulan ya terus kan? habis itu kan kita biasanya research dulu nih mau pakai custom vendornya apakah udah terpercaya, apakah dia rapi apa enggak pengerjaannya. Nah, jadi tuh akan ada konsekuensi misalnya kayak furniture-nya belum rapi, ada waktu lagi untuk ngerapihinnya. Jadi mungkin bisa mundur lagi timelinenya. Terus habis itu kalau yang loose furniture yang misalnya contohnya di IKEA nih ya, itu tuh barang-barangnya udah ready stock ya. Jadi misalnya hari ini Mbak Sarah pengen beli, besok udah harus ngisi, ada meeting di kantornya, udah langsung ada semuanya barangnya, udah bisa langsung kirim, langsung dipasangin. Terus habis itu kalau misalnya keuntungannya juga dari loose furniture adalah dia sangat bisa dipindahkan ya. Jadi dia movable sekali. Oh iya Jadi benar. misalnya Mbak Syara mau pindah rumah, kalau custom furniture kan nggak bisa ikut ke rumah baru Iya barang-barangnya. benar, karena udah nempel, udah cut gitu Iya, nempel ya. sedangkan kalau barang-barang IKEA, apalagi yang knockdown kayak gini ya, misalnya udah kepasang, tinggal dibongkar lagi, nanti di tempat baru dipasang lagi, itu sangat bisa banget. Atau misalnya kayak tahun ini sukanya yang modern, tahun depan sukanya yang lebih ke klasik, tinggal Iya. dipindahin juga, tinggal Iya ganti sih. juga gitu macam-macam Tiap tahun furniture-nya. ganti-ganti kalau gitu. Iya, kan suka gitu Iya, iya, kan. Misalnya bener-bener. kayak tahun kemarin sukanya yang lebih ke yang modern-modern, tahun ini Minimalis lah ya. minimalis, tahun ini kok bosen ya lihat yang warna putih-putih doang gitu. Tinggal angkut aja barangnya gitu. Jadi benar-benar sebetulnya plus minus. Tapi kalau Sarah dengar dari cerita Kak Gladys tadi, mungkin pemirsa juga sepakat nih. Kayaknya lebih gampangan yang terus yang ada di IKEA, terus kayak lebih gampang aja kalau
tinggal dipindahin gitu kan? Bener, jadi kepake lagi sih sebenarnya furniturnya. Jadi akan long last gitu. Terus Oke. bisa disesuaikan juga kan kita kayak misalnya barang-barang yang kita pakai untuk di outdoor sama di indoor kan kita juga jual ya barang-barang outdoor. Nanti tinggal dipilih aja tuh material-materialnya mau yang gimana. Oke nih, nah sekarang nih Sarah penasaran. Mungkin ini juga kayak pertanyaan yang mudah-mudahan menggambarkan keinginannya pemirsa pengen pakai interior design. Tapi kan kadang-kadang nih rumahnya tuh udah ada barang-barangnya tuh bisa nggak? Bisa banget. Jadi misalnya nih, kan kita nanti pas mau ada interior desainnya dimulai, kita kan ngukur dulu nih ke rumahnya. Oke. Nah, pas ngukur tinggal Mbak Syara bilangin aja, saya mau tetap pakai sofa yang ini. Nanti tim vendornya akan bantu ngukurin. Jadi pas Mbak Syara ketemu sama desainernya, udah di placing tuh barang-barang existingnya di rumahnya. Di mix sama barang-barang baru yang akan dibeli di IKEA. Dan pastinya nanti akan disesuaikan dengan keinginan kita. Nanti desain interiornya akan kasih tahu dong, ini kayaknya cocoknya gini gitu ya? Iya, bener. Jadi kadang ada yang oke. gini nih kalau pas lagi meeting, customer-nya nggak kepikiran nih. Terus habis itu nama desainernya, ini dindingnya bisa loh Bu, kita kasih shelving, terus habis itu kita jadiin ada lemari gantungnya. Oh bisa ya gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh akan keluar setelah kita collab dan ngobrol sama usernya. Iya sih. Kadang-kadang kita gitu, ih kayaknya bagus deh, tapi dalamnya tuh kayaknya belum kepikiran karena kan kelihatannya doang. Tapi Iya. kalau sama desain interior justru sedetail itu. Iya, sedetail itu, semaksimal itu ruangannya jadi kepakainya Sampai biasanya. sedetail apa sih, Kak Gladys? Waktu itu kita juga pernah collab sama tim KBP ya. Kita pernah ngisi show unit, itu bahkan sampai sendok garpu, sampai serbet-serbet kita pilihin semuanya. Jadi sampai tanaman lengkap gini-gini, deh. kayak gini-gini udah Iya, lengkap jadi semuanya. misalnya kayak Mbak Syara nih lihat ruangan ini, full ini sampai ke aksesoris kecil-kecil tuh bisa kita saja semuanya dari produk IKEA gitu. Kalau pemirsa sama kayak Syarah nggak? Pasti ada piring dan gelas yang dari IKEA. Kalau punya anak-anak pasti punya Iya, itu ya, yang bener-bener yang kecil plastik. ya. Jadi sampai sedetail itu dipikirkan Betul. oleh teman-teman dari tim desain interiornya dari Jadi bukan furniture gedenya doang. sampai ke mungkin kayak Boxes, isi laci, apa sendok, namanya? Buat garpu. kue, buat gula, kopi itu juga kepikiran Iya, dan disages. Iya, disuggest juga. Wow, jadi benar-benar kalau misalnya penasaran dan ingin sekali lagi langsung aja datang ke IKEA, hubungin teman-teman, bisa scan dulu, nanti kita bakalan hubungin buat ngobrol sama desain interior gitu ya. Bener. Tapi kalau misalnya masih ragu nih, misalnya, Nah, ini nih. iya, Jadi nggak ya? Jadi nggak ya? iya, Nah, gitu. kayak misalnya kayak, aduh, tapi kayaknya komitmennya terlalu besar ya untuk langsung daftar ini. Kita tuh ada tiap hari Senin free consultation. Jadi biar teman-teman pemirsa semua bisa ngerasain a taste of interior designer IKEA, itu bisa ada 1 jam konsultasi, tinggal daftar aja tiap hari Senin di IKEA Kota Baru Parahyangan. Tahan, silahkan dicatat. Setiap Senin langsung aja datang Bener. dan ngobrol barengan sama teman-teman dari tim desain interiornya IKEA. Free. Free, Serius. serius. Hari Senin ya. Oke, wah seru banget nih kayaknya. Sekali lagi nih, Kak Gladys kalau misalnya ngobrolin tentang desain interior dan ngobrolin tentang barang-barangnya IKEA ini memang nggak pernah ada habisnya. Iya. Dan kayaknya semuanya tuh fungsional banget. Nah, sekali lagi Bener. nih buat pemirsa yang mau lihat dan pengen ngerasain datang hari Senin, dan kalau misalnya konsultasi sekali lagi nih buat pemirsa langsung datang aja ke IKEA. Berapa tadi biayanya? 1.500.000 minimal, itu 1.500.000 kan berarti 15 meter persegi, selanjutnya naik ke 100.000 per meternya. Cincay, kalau Murah gitu ya, murah udah gitu murah banget. udah gitu dipikirin ya, kalau mikir sendiri pasti nggak akan sebagus Iya, itu. ini udah jadi loh semuanya. Wah, sekali lagi pemirsa, boleh langsung datang aja ke IKEA karena jangan sampai tidak dimanfaatkan. Barang-barang IKEA udah benar-benar fungsional dan semuanya tinggal plug, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu ya. Estetis juga ya tentunya. Ya pastinya dong. Sudah ini, saya akan ngobrol sama Kak Gladys lagi buat ngobrol-ngobrol kira-kira nih di mana tempat desain interiornya. Kita mau ngobrol langsung kayaknya sama IKEA. Boleh. Kak Gladys, terima kasih banyak ya, kita udah jalan-jalan ke IKEA, Terima udah kasih. ngobrol juga, pemirsa juga udah jadi lebih tahu lagi ternyata di IKEA tuh memang betul-betul bisa dipikirkan oleh teman-teman dari tim desain interior. Terima kasih ya Kak Gladys. Sama-sama Mbak Syara, makasih udah datang juga ya ke roomset kita. Jangan cara doang dong, pemirsa juga suruh Oh, datang. Pemirsa juga suruh datang nih. Iya, jangan lupa ditunggu ya. Ditunggu di IKEA. Nah pemirsa, kalau misalnya ngobrolin tentang desain interior, lebih detailnya lagi boleh langsung datang saja ke IKEA. Tapi kalau misalnya pemirsa hari ini pengen dapat surprise dari IKEA, nih Syara kasih kesempatan buat pemirsa KBP Talk, boleh langsung saja lihat di caption kita.
di YouTube channelnya Kota Baru Parahyangan akan ada pertanyaan persembahan dari IKEA dengan hadiah yang sangat menarik, persembahan dari IKEA Kota Baru Parahyangan. Seru ya, seru ya, seru. Seseru apa? Kalau lebih seru lagi datang ke IKEA, ngobrol sama desain interiornya, jadi deh huniannya lebih indah lagi. Sekali lagi Kak Galdis, terima kasih banyak ya. Terima kasih kembali. Pemirsa, kayaknya ngobrol-ngobrol Sarah udahan dulu di KBP Talk di sesi kali ini. Terima kasih udah menyaksikan dan menyimak, dan kita tunggu kehadirannya di IKEA Kota Baru Parahyangan. Syarahnya pamit, Kak Galdis juga pamit. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Bye.